Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu Prof. Nurhizrah Gusti Tuati, Prof. Azhar Ananda, dan Prof. Rusdinal, izinkan saya Nonong Amalita 22169-021 untuk mempresentasikan sistem pendidikan Malaysia dan Singapura. Kita mulai saja sistem pendidikan di Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara tetangga Indonesia yang merupakan negara ASEAN yang terletak di Asia Tenggara. Selanjutnya, di dalam kalau kita lihat profil singkat negara Malaysia itu, negara Malaysia ini terdiri dari Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Itu merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional federal. Kepala negaranya adalah yang di Pertuan Agung yang digilirkan setiap 5 tahun. Di antaranya dari 9 Sultan Negeri Melayu. Sultan Johor, Sultan Kedah, Sultan Kelantan, yang di Pertuan Besar Negara 9. Sultan Pahang, Sultan Perak, Raja Perlis, Sultan Selangor, dan Sultan Terengganu. Sedangkan kepala pemerintahnya adalah seorang Perdana Menteri yang dipilih sekali 5 tahun. Secara administratif, Malaysia ini merupakan negara yang berbentuk federasi. Terdiri dari 13 negara, bagian dan 3 wilayah persekutuan. Baik, kita lanjut. Apa sih filosofi dan tujuan pendidikan di negara Malaysia? Ya, filsafat pendidikan kebangsaan itu bersifat elektisitisme. Filsafat pendidikan Malaysia atau filsafat kebangsaan adalah pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berkelanjutan ke arah mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmonis, dan segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan pada Tuhan. Tujuan pendidikan di Malaysia, negara Malaysia itu adalah bertujuan mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Baik, kita lanjutkan. Struktur jenjang pendidikan. Ada beberapa struktur jenjang pendidikan di Malaysia, yaitu mulai dari sekolah prasekolah, yaitu disebut dengan tadika ini, ya, untuk anak-anak berusia 4 sampai 6 tahun. Lalu ada pendidikan rendah, yaitu anak berusia 7 sampai 12 tahun yang terdiri dari grade 1 sampai 6. Bahasa Melayu dan bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib dalam sistem pendidikan Malaysia. Bahasa Melayu adalah bahasa utama, sementara bahasa Inggris itu adalah second language. Ketiga adalah pendidikan menengah pendidikan menengah atau sekolah menengah. Merupakan lanjutan dari sekolah rendah. Grade pada sekolah menengah ini terdiri dari tingkat 1 sampai tingkat 5. Lanjut. Yaitu yang keempat itu adalah pendidikan pra-universitas. Setelah kita kembali tadi lagi ya, bahwa pada pendidikan menengah, pada pendidikan rendah itu ada jenis sekolah, yaitu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan. Kurikulumnya sama, tetapi hanya berbeda itu adalah bahasa. Bahasa antara dua jenis sekolah ini adalah bahasa perbedaan antara dua jenis sekolah ini adalah bahasa pengantar yang digunakan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah kebangsaan dan bahasa Tamil atau bahasa Mandarin digunakan bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan. Karena penduduk Malaysia ini juga ada tidak homogen, ada dari India, Cina, dan lain sebagainya. Pada akhir sekolah rendah ini
maka akan ada ujian penilaian sekolah rendah. Dan ini adalah syarat untuk bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah. Kalau di sekolah menengah itu nanti ada namanya sekolah menengah ini, grade sekolah menengah itu berada tingkat 1 hingga tingkat 5. Itu disebut dengan darjah. Ya, pada akhir tingkat 3 disebut tingkat menengah rendah. Peserta didik akan mengikuti penilaian ujian penilaian menengah rendah, PMR namanya. Berdasarkan PMR ini akan dikategorikan kepada jurusan atau sains atau sastra. Jurusan sains menjadi pilihan banyak orang. Pelajar di jurusan sains ini diperbolehkan untuk keluar dari jurusan sains lalu mengikuti jurusan sastra. Tapi sebaliknya tidak diizinkan. Pada akhir kelima, tingkat 5 itu ada namanya SPM, Ujian Sijil Pelajaran Malaysia, sebelum menamatkan pelajaran di tingkat menengah, SPM. Baik, kita lanjut pendidikan pra-universitas. Setelah ujian SPM tadi, para pelajar dapat membuat pilihan yang sama. Ada belajar di tingkat 6 yang disebut dengan matrikulasi. Pendidikan diploma di berbagai institusi pendidikan seperti politeknik. Jika mereka melanjutkan ke tingkat 6, mereka akan mengikuti namanya STPM, Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Tingkat 6 yang terdiri dari 6 rendah dan 6 atas itu memerlukan waktu 2 tahun. STPM lebih susah daripada level yang di bawahnya karena mencakup lebih luas dan mendalam. Walaupun STPM biasanya diduduki oleh mereka yang ingin belajar ke universitas umum di Malaysia, STPM ini juga diakui di tingkat antarbangsa. Kita lanjut. Kita lanjut, yaitu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan di Malaysia itu adalah otorita. Pendidikan itu merupakan tanggung jawab pemerintah federal. Sistem pendidikan nasional meliputi pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi pada tahun 2004. Pendidikan prasekolah dasar menengah berada di bawah yurisdiksi Kementerian Pendidikan, sedangkan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab Kementerian Pendidikan Tinggi. Lalu kurikulum dan metode pembelajaran, implementasi kurikulum KBSR dan KBSM adalah susulan dari perubahan yang dilakukan oleh laporan Komite Kabinet tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan yang dirilis pada tahun 1979. Kurikulum di tingkat rendah dan menengah telah dikaji dan disusun kembali dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan negara. Sekarang kita lanjutkan personalia. Personalianya ini guru yang guru yang berada di yang mengajar itu adalah profesional dan bertanggung jawab. Perekrutan guru sangat diperhatikan pemerintah, begitu juga dengan kesejahteraan guru. Pendanaan pendidikan melalui pemerintah federal dengan adanya alokasi dana yang cukup besar dalam dunia pendidikan. Lanjutnya, ujian kenaikan kelas dan sertifikasi. Sini evaluasi sekolah secara umum Malaysia hampir secara eksklusif tergantung pada inspeksi sekolah atau sekolah yang dilakukan oleh audit oleh inspektoran sekolah. Walaupun pemeriksaan cenderung untuk berfokus pada penilaian prestasi individu siswa, mereka mulai memainkan peran lebih besar dalam evaluasi kinerja sekolah secara keseluruhan. Nah, di sini sistem ujian ini untuk ujian pendidikan Malaysia ini dipegang oleh Badan Penguji Malaysia, The Malaysian Examination Syndicate, yang mengulas semua pemeriksaan primer dan pemeriksaan sekunder dari Dewan Pengujian Malaysia atau The Malaysian Examination Council yang bertanggung jawab untuk ujian terpusat. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut kepada sistem pendidikan di Singapura. Salah satu negara tetangga kita juga yaitu adalah Singapura. Kita akan melihat profil singkat negara Singapura ini. Negara Singapura ini merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang dianut Singapura adalah sistem pemerintahan republik
parlementer yang kepala negaranya adalah seorang presiden. Presiden Singapura dipilih langsung oleh rakyatnya setiap 6 tahun. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri yang dipilih setiap 5 tahun melalui pemilihan umum parlemen. Singapura ini sama dengan Malaysia tadi adalah merupakan jalian Inggris juga dan pernah bergabung di Federasi Malaysia pada tahun 1963. Singapura berpisah dengan Federasi Malaysia dan resmi menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 9 Agustus 1965. Apa saja filsafat yang ada di negara Singapura itu? Kalau kita lihat di sini adalah perennialisme, esensialisme, rekonstruksionisme, humanisme. Ini kita sudah kenal ya dengan filosofi pendidikan. Lanjut, tujuan pendidikan di negara Singapura itu pertama menumbuhkan sikap percaya diri. Apa maksudnya? Cerdas dalam menilai, berpikir mandiri dan kritis, dan berkomunikasi secara efektif. 2. Pembelajar mandiri, yaitu bertanggung jawab, mempertanyakan permasalahan, tekun, dan motivasi berprestasi. 3. Kontributor aktif, mampu bekerja sama secara efektif dan berinisiatif. 4. Pembelajar yang sadar lingkungan, yaitu berperan aktif menjadi lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Nah, itu sudah diterapkan dari tujuan pendidikan di perguruan tinggi. Baik, kita lanjut. Kita lanjut adalah tadi ini sudah, kita lanjut lagi. Struktur jenis pendidikan di negara Singapura ini adalah terakhir itu perguruan tinggi. Jenjang perguruan tinggi di Singapura terdiri 3 jenis, yaitu politeknik, institut pendidikan teknik, dan universitas. Politeknik didirikan di Singapura untuk menerapkan para siswa tentang pelajaran melalui practice oriented dan pada level diploma. Baik, kita lanjut. Manajemen pendidikan di Singapura. Pertama, otoritasnya. Pendidikan dikelola oleh Departemen Pendidikan yang bertugas untuk mengontrol perkembangan dan administrasi pendanaan sekolah negeri oleh pemerintah, serta menjadi penasehat dan pengawas sekolah swasta. Kurikulum dan metodologi pembelajaran. Kurikulum yang diterapkan di Singapura bersifat luas, holistik, dan bersifat global. Lanjut. Personalia. Guru di Singapura itu sangat profesional dan produktif, kreatif, dan harus senantiasa berkembang. Setiap sekolah memiliki penilaian guru, teacher assessment, untuk mengembangkan kompetensi guru. Pemerintah memberikan fasilitas 100 jam yang rancangan materinya diserahkan kepada sekolah. Gaji guru juga termasuk gaji yang tertinggi di dunia. Pendanaan di Singapura itu sekitar 20% itu berasal dari APBN, di mana digunakan untuk mensubsidi pendidikan negara dan pendidikan swasta bagi warga Singapura, serta untuk dana program EduSave. Biaya pendidikan biasanya ini lebih tinggi bagi non-warga negara. Lanjut. Nah, ujian kenaik kelas dan sertifikasi. Sistem, kita ulangi. Kita lanjut. Sistem penilaian hasil belajar siswa di Singapura tidak berbeda dengan Indonesia menggunakan UN. Namun UN di Singapura tidak pernah diberlakukan untuk penentu kelulusan siswa. Hal ini dikarenakan sejak sistem pendidikan Singapura dibangun sudah berpandangan bahwa setiap orang atau warga negara punya kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan. Semua mata pelajaran tersebut standar ini minimum. Bagi siswa yang tidak mencapai nilai standar tetap lulus. Akan tetapi mereka akan ada nilai merah. Jika mereka tidak ada nilai merah, boleh mengulang 1 tahun di kelas yang sama. Baik, nah ini kalau kita lihat antara Malaysia, Singapura, Indonesia ada perbandingannya berdasarkan filsafat. Tadi sudah dijelaskan filsafat pendidikan. Kalau di Malaysia itu adalah elektisisme, yaitu gabungan filsafat tradisional dan filsafat progresif. Lalu kalau di Singapura itu perennialisme, esensialisme, humanisme, dan rekonstruksisme. Sementara di Indonesia adalah Pancasila. Pendanaannya sama-sama Malaysia, Singapura, Indonesia itu adalah pemerintah pusat.
Lanjut, kurikulum ini nasional ditetapkan pemerintah. Kalau di Malaysia melibatkan pakar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Kalau di Singapura, kurikulum nasional ditetapkan pemerintah pusat yang melibatkan pakar. Nah, kalau kurikulum di Indonesia yaitu kurikulum namanya Merdeka Belajar. Kalau jenjang pendidikan yang bersama yaitu Nitadika, sekolah menengah, lalu ada matrikulasi, lalu wajib di sini wajib belajar 6 tahun. Kalau di Singapura sama seperti tadi, prasekolah, sekolah dasar, sekolah lanjutan 2 sampai 3 tahun dan terakhir adalah jenjang universitas. Wajib belajar juga 6 tahun. Tetapi kalau di Indonesia TK, SD, SLTP, SLTA wajib belajar 9 tahun sama seluruh Indonesia. Otoritas ini sudah tadi dijelaskan sama-sama sentralistik, lalu personaliannya itu guru itu sangat diperhatikan ya di Malaysia, di Singapura yang tertinggi itu di Singapura. Gaji guru cukup tinggi ini di Singapura dibandingkan dengan di Indonesia. Baik, demikian Bapak Ibu materi kita pada kali ini tentang sistem pendidikan Malaysia dan Singapura. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.